Kitab ini berjudul Sahih Sifatu Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minat takbir illa taslim ka'annaka tanzur ilaiha. Sahih Sifatu Sholatin Nabi, sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam seperti engkau akan meniru atau bermakmum bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih. Ini ditulis oleh Syekh Hasan As-Saghaf. Nah, saya sengaja spesifik membahas tentang sholat, fikih sholat, karena dalam cermatan saya pribadi, kita itu kadang dalam sholat itu mengejar khusyuk dulu, fikih diabaikan. Padahal dalam sholat itu fikih dulu baru khusyuk. Karena bersolat sesuai dengan fikih adalah salah satu tahapan khusyuk. Nah, kalau misalkan ini kita sholat langsung khusyuk misalkan, nggak tahu fikihnya, maka sholat itu secara hukum belum sah. Jadi nggak bisa. Ada orang yang sering mengambil jalan pintas, misalkan, wah sholat kan khusyuk dulu, atau sholat itu yang penting nyambung pada Allah, masalah kaifiyah nggak diabaikan. Itu nggak bisa. Harus sholat itu benar secara fikih dulu, baru kemudian khusyuk. Nah, banyak kita temukan. Nanti di dalam lingkungan keseharian kita, apalagi misalkan kita sering melakukan perjalanan jauh. Ini yang kemudian saya merasa berkepentingan ketika belajar tentang fikih sholat, yang penting belajar satu mazhab dulu. Persoalan nanti kalau misalkan dalam majelis ini ada hal yang di luar mazhab, misalkan ini satu mazhab, ini mazhab Syafi'i, lalu ada yang menganut mazhab lain, silahkan nanti kita selingi, tapi kita akan fokus dalam satu mazhab yang itu mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia. Saya tidak menyampaikan banyak hal, kecuali dalam hal-hal tertentu nanti saya sampaikan. Insya Allah jika ada pertanyaan yang misalkan dari mazhab yang berbeda, saya akan jawab semampu saya. Tapi kalau Syafi'iyah insya Allah ada semua di dalam kitab ini. Nah, kenapa ini penting? Saya akan contohkan begini. Ulama itu sepakat, atau jumhur ulama sepakat mengharamkan namanya talfik. Tahu talfik? Talfik itu mengambil sisi-sisi yang paling mudah dari para ulama. Saya contohkan yang paling kentara talfiknya dalam pernikahan. Nikah itu kalau misalkan mazhab Syafi'i itu kan harus ada wali, ada saksi, kan itu ya. Lalu ada yang syarat utamanya ada iklan atau ijab. Tapi kemudian mazhab yang lain itu ada yang nggak perlu wali. Lalu mazhab lain nggak perlu saksi. Nah, misalkan mazhab Malik itu nggak perlu iklan, nggak perlu diumumkan. Nah, kita ambil misalkan, wah nanti kalau nikah nggak usah diumumkan. Nah, berarti kan di kamar boleh nih. Di kamar boleh. Nah, lalu kemudian yang satunya nggak pakai wali, yang mazhab Abu Hanifah, wali nggak wajib. Jadi nikah itu bisa menikahkan diri sendiri. Kalau nggak ada wali kan kita berdua boleh, langsung udah di kamar berdua, kan gitu ya? Ada. Dan nggak perlu saksi. Mazhab Maliki nggak perlu saksi. Kamu biasanya berdua saja. Diambil yang baik-baik, yang ringan-ringan. Kita ambil mazhab Maliki nggak perlu, mazhab Maliki nggak perlu wali, mazhab Maliki nggak perlu saksi. Nah, itu namanya ngambil yang ringan-ringan. Jadi kalau kita tahu-tahu sama cewek akad di kamar, nggak ada saksi, nggak ada iklan, nah itu 3 mazhab diambil semua, langsung nikah. Itu namanya talfik.
mengambil yang mudah-mudah. Itu taufik, itu haram. Jumhur ulama sepakat haram. Padahal itu kalau mau dirujuk, saya kan merujuk pendapat ulama kok. Ini saya nggak pakai wali. Ini ulama mazhab Abu Hanifah atau Hanifah, mazhab Hanafi berpendapat seperti itu. Katanya merujuk pada ulama. Padahal dasarnya adalah hawa. Ini talfik. Kelihatan kalau dalam kawinan itu kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan itu di sholat itu nggak kelihatan. Padahal ulama juga sepakat kalau misalkan kita itu melakukan ibadah harus namanya satu qadhiyah. Kalau wudhunya itu Syafi'i, sholatnya Syafi'i, batalnya harus Syafi'i. Kalau wudhunya Maliki, nanti batalnya Maliki. Salah satu contoh begini. Contoh. Ini yang kemudian saya merasa penting, ini harus kita pelajari bersama. Kita wudhunya Syafi'i. Wudhunya Syafi'i, mazhab Syafi'i itu paling enteng lah. Paling gampang. Paling ringan. Jadi misalkan ketika basuh gitu ya, misalkan tangan asal diari air udah sah ya. Air sih. Kadang kalau kita berdiri kan, kadang kaki nggak pernah dipegang, cuma kepek, kan gitu ya. Itu Syafi'iyah. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam hal batal itu nyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu kan batal, kan gitu ya. Walaupun sering begitu batal, mutlak masul mar'ah itu mutlak batal. Nah ini ada, kita wudhunya wudhu Syafi'iyah yang ketika ada air pancuran tinggal begini aja, dipegang juga enggak, kadang kakinya juga begitu, sering kan gitu ya. Tapi kemudian ketika memegang lawan jenis enggak batal, itu namanya taufik. Padahal yang memegang lawan jenis enggak batal itu mazhab Maliki. Maliki itu salah satu wudhunya itu harus ad-duluk, ciri-cirinya digosok. Dan ini banyak terjadi ketika kita pergi ke Mekah atau umroh, tanah haram. Wudhunya Syafi'i, tapi kemudian batalnya Maliki. Ini namanya talfik. Maka kemudian ada mekanisme, misalkan yang diajarkan oleh guru-guru kita, namanya intiqal madhab. Jadi kalau kita umroh, itu mulai dari Indonesia sudah pindah madhab. Harus pindah madhab. Karena Syafi'i sulit dipakai. Misalkan dalam mazhab Syafi'i, ketika kita itu naik pesawat lalu sholat di dalam pesawat itu tidak sah. Tayamum dari pesawat nggak sah. Saya berkali-kali melihat orang ketika umroh atau haji itu sudah model tayamumnya Syafi'i, tapi dia menempelkan tangannya ke TV depan. Ini kan sudah masuk nggak boleh, itu sudah mustakmal itu. Kan begitu? Nggak bisa. Karena dalam tayamum ala madhab, yang sering umrah harus hati-hati ya. Sering umrah itu harus hati-hati. Ilmu dulu yang dikuatin. Makanya pahala umroh dengan pahala Anda ngaji pagi ini lebih besar pahala ngaji pagi ini. Man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu aw yu'allimahu fakana lahu ajru hajin taman. Anda hadir pagi hari ini di namanya majelis ilmu, baik mengajar atau belajar, fakana lahu ajru hajin taman, maka keluar bahwa pahala haji tam. Kalau umroh, setelah umroh ya bawa pahala umroh, nggak ada pahala haji kecuali haji di Ramadan, kecuali umroh di bulan Ramadan. Itu katanya sama dengan pahala haji saja Pak. Tapi kita hadir di majelis ilmu pagi hari ini, kita jemput pahala haji tam. Besaran mana sama umroh?
besaran haji. Makanya penting belajar dulu, karena banyak orang umroh ngejar yang sunat, wajibnya rusak. Ya, kayak tadi, nggak tahu ketika naik pesawat itu sholat pakai mazhab apa. Kalau mazhab Syafi'i, ini pengantar dulu ya, ini belum sampai ke intinya. Mazhab Syafi'i itu begini, tayamum. Jadi fatayamamu sya'idan thayyiba. Dalam mazhab Syafi'i, sya'id itu adalah turab, debu. Debu itu berarti yang berada di atas permukaan bumi. Jadi kalau di atas permukaan kursi bukan turab namanya. Maka mazhab Syafi'i namanya tayamum harus ke bawah, nggak boleh ke tembok. Coba sekarang kalau misalnya Anda sakit, tayamumnya mesti ke tembok kan? Ya kan? Tahu nggak itu mazhab siapa? Itu mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki punya tafsir kata sya'idan thayyiba kullu ma sa'ada alaih. Semua yang naik. Maka kemudian selama ada udara, maka itu sah untuk dijadikan medan tayamum. Tembok, dinding pesawat, itu mazhab Maliki. Makanya kalau kita di di pesawat, mau sholat di pesawat, tayamum di pesawat, hati kita intikal madhab ke madhab Maliki. Nah, sholat wajib boleh kalau dalam madhab Maliki duduk. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh di dalam kendaraan, karena melihat Rasulullah ketika sholat wajib mesti turun. Tapi kalau sholat sunat boleh di dalam kendaraan. Rasul biasa sholat sunat di atas kendaraan, di atas untanya, tetap jalan. Tapi kalau wajib mesti berhenti dan turun. Misalnya itu contoh. Dan ulama semua mengkaji ribuan perbedaan pendapat itu. Kalau kita belajar itu bingung, mau ikut yang mana itu bingung karena ribuan, dan dikaji, dan bahkan kemudian sudah disusun ribuan bahkan jutaan lembar. Nah, maka kemudian saya putuskan hari ini untuk belajar sholat dulu, tapi satu mazhab. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti jika ada pertanyaan, ada diskusi, ada mazhab lain, silahkan nanti tetap kita buka. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Jemaah sekalian, itu yang penting. Jadi kita hari ini ngaji, ya, ngaji itu dalam rangka pertama membenahi sholat kita, sehingga kemudian ibadah kita menjadi berkualitas. Ibadah yang berbasis ilmu. Karena kalau ibadah tidak berbasis ilmu, hanya ikut-ikutan, itu nilainya itu di bawah 5, dapat pahala dan menggugurkan kewajiban, tapi tidak berkualitas. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, dan ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah syair. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap kali ibadah atau perbuatan apapun ketika itu tidak didasari oleh sebuah ilmu. Jadi kita sholat itu hanya ikut-ikutan aja, nggak tahu ilmunya, pokoknya ikut-ikutan, imamnya begitu, ikut imam begitu, kan begitu ya, nggak tahu ilmunya. Maka kalau dalam yang lebih ekstrim nih, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Oh, ini ekstrim. Sampai kemudian amalnya itu menjadi tertolak atau tidak diterima. Nah, tapi kita nggak pakai mazhab ini. Kenapa? Ini hanya peringatan betapa pentingnya kita ketika beribadah basisnya ilmu. Maka di dalam sebuah syair dalam Ta'lim Mutalim itu disebutkan begini. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu inda syaitan min alfi abid. Orang yang berilmu lalu dalam beribadah itu pakai ilmu, maka itu dalam pandangan setan itu lebih dahsyat daripada 1000 ahli ibadah. Jadi kita kalau sholat pakai ilmu, ketika dibandingkan dengan yang lain itu dalam pandangan setan itu lebih dahsyat daripada 1000 ahli ibadah. Itu
dalam qaulnya Az-Zarnuji begitu. Dan itu ketika saya cari di hadisnya itu ternyata ada. Dalam hadis itu disebutkan gini, khudhurul alim khairum min sholati alfi raqatin. Menghadiri majelis ilmu lalu kita menyempurnakan ibadah kita akan berbasis ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kan itu ya. Jadi hari ini kita hadir langsung dapat pertama kira-kira pahala apa tadi? Haji tam. Yang kedua, pahala lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itulah kemudian motivasi kenapa Rasul itu mengingatkan ilmu, cari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun, bukan yang fardun tapi fardhatun. Wajibnya itu wajib advance, wajib banget, kira-kira gitu. Fardhatun. Itu namanya syighat mubalagh kalau dalam ilmu nahwu itu. Jadi ini yang kita mau kaji ke depan. Nah, saya udah kaji ini di 3 tempat. Tahun per minggu itu 2 tahun. Ini karena sekitar berapa halaman? Ada 300-an. 2 tahun di masjid. Saya 2 tahun di majelis Bapak per minggu. Lalu di majelis ibu-ibu di Puri Bali itu 1,5 tahun tapi modelnya enggak saya baca. Ambil ekstraknya diomongin. Tapi ibrohnya jarang saya ungkapkan. Lalu ini di majelis ibu-ibu yang di tempat saya di majelis taklim saya di pesantren saya itu sudah 1,5 tahun itu baru sekitar 20-an halaman itu. Karena ibu-ibu itu nggak boleh lama-lama, hanya 20 menit tapi itu lewat salam, sehingga lama sekali. Pelan-pelan karena di atas itu orang sudah pada tidur gitu. Tapi nggak apa-apa, bagi saya tidur itu nggak apa-apa. Karena orang yang melek dan tidur di majelis ilmu pulang tetap sama-sama bawa pahala haji tam. Nah, nggak apa-apa, tidur aja. Karena saya yakin itu kan gitu. Karena Allah memberikan penghargaan dalam hadis itu tidak gini, man ghada ilal masjid alladzi istaiqadha alladzi yastaiqidu. Enggak. Pokoknya semua ketika itu dalam berada masjid ilmu, mau khusyuk, mau tidur, mau melek sama. Fakana lahu ajru hajin taman. Nah, itu kira-kira motivasinya begitu ya. Jadi saya berharap nih bertahan majelis ini. Bertahan karena ingin menjemput pahala haji. Nah, kita jemput pahala haji yang disediakan oleh DKM. Kita berterima kasih kepada pahala haji. Saya juga karena diundang akhirnya dapat pahala haji tam setiap minggu 3 kali. Ngaji di sini misalkan. Nanti ibu-ibu jam 10 di pesantren saya, ibu jam 10, lalu kemudian besok pagi saya menjemput pahala haji 3. Kalau ini sebulan sekali, ya berarti hajinya sebulan sekali. Ya. Jadi saya itu di Bojongsari itu membuka pesantren. Pesantrennya pagi dan malam. Jadi pagi karena memang untuk mahasiswa. Habis subuh dan habis isya. Nah, jadi kalau Ustaz tadi menyebutkan jangan menyebut pejabat Kementerian Agama, nggak bisa ngomong pejabat agama kan. Kali ini harus Ustaz yang ngomong kayak gini kan. Jadi bisa. Memang saya kerja di Kementerian Agama, tapi saya mencoba hikmah umat dalam hal ini karena lihat tadi banyak atau saya temukan beberapa hal yang dalam bahasa fikih itu tidak sesuai dengan fikih. Nah, kenapa kemudian ini saya sampaikan? Jadi saya bacakan itibarnya ini yang menjadi pertimbangan kenapa ini menjadi penting. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatasa'alu ba'dhu ikhwanul mu'minin fayaquluna yaqulullah ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kita tahu firman Allah itu disebut berkali-kali. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fama bala naro
ba'dhan nas yusalluna wa la yamtahu anil fasya' wala munkar wa la ya'tamiruna bil ma'ruf. Lalu kemudian kalau kita perhatikan banyak atau sebagian orang itu sholat rajin, tapi mereka tidak bisa menghindari dari perbuatan mungkar. Bahkan untuk menegakkan kema'rufan sendiri itu juga merasa kesulitan. Apa jawabnya Syekh Hasan As-Saqaf ini? Nah, bahkan sering ditemukan sholat tapi fanajid akhlaquhum banyak yang melakukan sholat tapi akhlaknya buruk. Meskipun orang yang ketika sholat bainas sholat illa sholat kafaratun, antara sholat satu dengan sholat yang lain itu kafarat. Itu hadis ya. Jadi kita punya dosa dari waktu subuh melakukan dosa sampai waktu zuhur. Karena kita sholat di waktu zuhur, maka perbuatan dosa yang kita lakukan tentunya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa kecil, dosa misalkan nggak sengaja batin, gelendeng, tahu gelendeng ya? Kan dosa yang gelendeng ya, itu kan dosa kecil, ngedumel, kan dosa kecil nih. Atau tidak sengaja mendengarkan gibahan orang, kan itu dosa ya. Dosa itu mendengarkan gibah, apalagi dengerin salah serius, ngomongin apa itu, nah, itu dosa itu. Tapi bainas sholat illa sholat kafaratun. Jadi dari sholat satu ke sholat yang lain itu kafarat, penebus dosa, penghapus dosa. Ada juga yang lain bainal wudhu ilal wudhu, wudhu satu ke wudhu yang lain itu kafaratun. Maka kalau kita rajin sholat, insya Allah di antara sholat satu dengan sholat yang lain itu menjadi instrumen penghapus dosa. Meskipun begitu ya. Jadi ini juga ikhtiar kita selama kita masih sholat, meskipun sholatnya belum benar, insya Allah ya akhlak kita meskipun belum begitu baik, tapi akan diperbaiki oleh Allah, karena Allah yang punya spare partnya. Kira-kira begitu. Kita sering sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, insya Allah akan menjadi baik, meskipun kadang sebagian masih bejat juga. Kan banyak juga kita itu masih bejat juga, cuman ditutup saja oleh Allah kebejatan kita. Maka kata apa namanya Syekh As-Saqaf, al-jawab ala dzalik anna haula ma aqumus shalat ala wajhiha. Mereka itu mendirikan sholat tapi tidak tahu kalau dia sholat. Yang benar itu nggak tahu. Masih sholat, yang penting menggugurkan kewajiban. Kan kita itu masih begitu level sholatnya. Level orang awam seperti kita itu sholatnya menggugurkan kewajiban. Masih berat rasanya itu. Nah, maka kemudian nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika Allah mengatakan innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya sholat itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nanti di definisi khusyuk itu ada bertahap. Pertama, sholat disebut sholat khusyuk adalah sholat dia penuhi dulu rukunnya, baru kemudian sunat-sunatnya. Kalau sudah rukun lalu kemudian konsentrasi dengan sunat-sunatnya saja, itu sudah khusyuk. Saya contohkan begini. Ketika niat Allah, ini kan mengangkat tangan itu kan sunat nih. Takbiratul ihramnya wajib, tapi mengangkat tangan sunat. Allahu Akbar. Lalu baca kabiro walhamdulillahi katsiro atau Allahumma ba'id bain dan seterusnya kan. Kita tahu artinya. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu tahu bahwasanya kita sedang menghadap Allah. Kan menjadi khusyuk. Inni wajjahtu. Jadi fokus dengan amaliyah sunat-sunatnya itu sudah menunjukkan kekhusyuan. Kekhusyuan itu tidak harus selalu Allah Akbar, Allah sambil merem-merem, bukan begitu. Kita memahami maknanya sudah, yang memahami makna amaliyah sunnah setelah yang rukun terpenuhi itu sudah
khusyuk. Ketika baca Fatihah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sholat sendiri, mikir, ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim ya Allah. Rahman itu apa? Kita tahu artinya Rahman itu sifat Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada umat manusia, baik yang soleh maupun yang bejat, baik yang sholat maupun enggak sholat. Ingat ya Allah. Sementara Ar-Rahim sifat Allah yang diberikan nanti, kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada kita yang taat. Tahu Bismillahirrahmanirrahim, kebayang gitu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat rahmat. Kan gitu. Dari rahimnya itu kita berdoa mudah-mudahan mendapat rahmat. Kan itu. Karena untuk masuk surga itu wajib adanya rahmat Allah. Wajib adanya rahimnya Allah. Kata Rasul, la yadkhulunal jannah bi'amalihi wala ana. Kata Rasul, kita itu nggak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa mendapati surga termasuk saya, kata Rasul begitu. Illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Maka kita Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga rahmatmu diberikan. Nah ya misalnya begitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingatin ya Allah, pujianmu yang paling layak karena Engkaulah penguasa alam semesta. Begitu. Itu sudah khusyuk. Memahami artinya sehingga kita meresapi ketika baca Al-Quran itu khusyuk. Ketika baca, ketika sujud, ketika ruku baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu kan sunat nih. Jadi kalau kita sholat tidak membaca baca tasbih tetap sah, karena itu sunnah. Nah kita dianjurkan membaca biar apa? Khusyuk. Karena ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim, kita bayangin Allah itu maha tinggi, maha agung, sementara kita adalah zat yang makhluk yang hina dina, makhluk kerendahan. Jadi itu memahami, membaca yang sunnah-sunnah, tambah lagi memahami mana sudah disebut khusyuk. Nggak harus apa tadi merem-merem. Meskipun nanti yang ketiga khusyuk yang bisa kita tempuh selanjutnya juga bisa. Kalau sudah dilakukan itu semua, kok kita nggak bisa fokus, boleh sambil merem-merem. Di sholat sambil merem-merem boleh. Ya sambil merem-merem itu boleh. Yang penting itu bisa mengantarkan kepada kekhusyuan. Sholat sendiri misalnya qiyamul lail lama kan nggak masalah. Sambil mikirin bukan mikirin yang lain ya, karena mikirin mencoba meresapi firman-firmannya atau bacaan itu boleh sambil merem. Asal ketika merem jangan sampai kebablasan. Allahu Akbar, saking khusyuknya malah merem. Nah itu namanya kebablasan. Itu menjadi makruh. Kalau sholat merem lalu kebablasan tidur, jadi nggak batal, cuman makruh, menjadi makruh. Jadi sholat itu boleh merem kalau bisa menghantarkan kepada khusyuan, bahkan menjadi mustahab. Tapi kalau potensinya ngantuk, jangan merem, khawatir kebablasan. Sholat subuh jamaah di belakang, wah ceritanya mau khusyuk nih, padahal ngantuk, merem. Imam sudah Allah Akbar masih berdiri, itu namanya tidur sambil berdiri. Nah itu namanya ngantuk yang makruh. Tapi kalau merem yang makruh. Tapi kalau merem bisa mengantarkan pada kekhusyuan, itu namanya mustahab. Sekali lagi mas sekalian, ini yang ingin kita benahi ya. Jadi sholatnya kita naikkan levelnya, bukan sholatul awam, tapi sholatul khawas lah. Sholatnya orang khusus, basis ilmu, khusyuknya pun basis ilmu. Nah, jadi yang disampaikan oleh Hasan Shaqaf, salah satu orang tidak merasakan imbasnya sholat adalah
karena dia tidak tahu wala kaifiyatiha as-sahihah al-matlubah. Cara sholat yang sahih itu tidak dikuasai. Nah, bagaimana sholat yang sahih itu? Tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ada kitab yang disusun oleh Syekh Albani. Syekh Albani itu salah satu ulama Arab Saudi. Itu menulis kitab namanya Sifatu Sholatun Nabi. Tapi ketika itu sampai ke Indonesia, kitab itu banyak menyalahkan atau disebut aktivitas sholat kita itu tidak kuat di dalam dasar hadisnya. Misalkan contoh ketika kita kan biasanya sholat pakai usolli fardhu subhi rakaataini, itu diserang, itu adalah bid'ah, itu adalah salah, misalnya begitu ya. Itu saya Albani nulis kitab namanya Sifatu Sholatun Nabi. Pakai usolli diserang, lalu kemudian makmum itu ketika sholat jamaah ikuti imam saja, diam saja, Fatihah nggak usah dibaca, salah, dianggap salah begitu. Lalu kemudian ketika berdiri dari sujud yang begini ya, jadi bukan begini. Jadi perbedaan. Jadi kira-kira hadis-hadis yang mendukung pendapatnya itu yang dikemukakan, lalu di luar itu dilemahkan. Itu, nah ini yang kemudian Hasan As-Saqqaf mencoba menjelaskan bagaimana hadis-hadis yang diambil sebagai sumber istidlalnya Syekh Albani itu tidak bisa dipukul rata sebagai sebuah kebenaran yang kemudian menafikan yang lainnya. Nah, maka kita nanti banyak hadis-hadis yang menjelaskan poin-poin yang sering disalahkan itu, lalu kemudian kita bisa beribadah secara benar. Nah, jadi itu kira-kira target taklim kita. Ya, taklim kita targetnya seperti itu. Ada sebuah riwayat, ala tara ila dzalika ar-rajul alladhi dakhala al-masjid fa shalla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi thumma qala lahu indama faragha min salatihi irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ada sebuah kasus ketika Rasul duduk di masjid, lalu ada orang sholat, lalu Rasul itu wayahtufu, jadi melihat sholatnya orang itu. Lalu kemudian ketika dia selesai sholatnya, Rasul bilang, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Ulangi karena kamu belum disebut sholat. Saya bayangin, dugaan saya nih. Sholat ini dia ketika datang, sholatnya pakai gaspol, kecepatan tinggi. Bisa jadi. Allahu Akbar, jenglat. Assalamualaikum. Lalu Rasul bilang, irji fa innaka lam tusalli. Karena Rasul yang memerintahkan, kan sahabat ini kan bangun lagi, sholat lagi. Mungkin temponya diperlambat karena sudah ditegur, tahu kalau sholatnya salah. Jadi kita itu emang sholat pemula kan begitu ya. Kita dulu ketika kecil kan sholat kan gaspol, atau sampai sekarang masih gaspol. Kan gitu ya. Mentang-mentang sholatnya sejak kecil udah hafal, ditanya, wah cepat sekali sholatnya, karena sudah dari kecil sholat sudah hafal. Nah kata Rasul itu, ketika melihat gitu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi karena kamu belum disebut sholat. Nah, sampai 3 kali, begitu. Jadi dugaan di dalam beberapa penjelasan itu ya karena memang sholatnya tidak memenuhi syarat untuk sholat yang baik dan benar. Ini yang kemudian
fa fi hadzal kalam minan nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihun bi kulli wudhuhin bi anna ba'dun nas ya'ti bi harakatis salat. Jadi orang itu kelihatan sudah sholat. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya menggugurkan kewajiban. Jadi kita itu sholat, yang penting sudah sholat, itu menggugurkan kewajiban. Ya'ti bi harakatis salat wala yu'tabar fil haqiqah qad sholat. Tapi tidak ada tidak ada pesan kalau dia sudah sholat yang sejati, kira li'annahu bi'adami tafaqquhihi wa ta'allumihi. Karena apa? Dia ketika sholat tidak faham, tidak tafaqquh dan tidak belajar. Nah, kan dia li umuri dinihi, dia tidak belajar khusus. Pokoknya sholat yang penting menggugurkan kewajiban. Sekali lagi, teman sekalian, ini sholat kita sekali lagi dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita, memperbaiki sholat kita, sehingga bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga bernilai. Kalau seandainya dinilai oleh Allah itu nilai terbaik itu 10, minimal ya kita juga dapat nilai 10 gitu. Kalau selama ini mungkin nilai kita itu 1, 2, 3 karena dengan kecepatan tadi atau nggak pakai ilmu tadi. Tapi kalau pakai ilmu kita berharap mudah-mudahan sholat kita dapat nilai 10 karena ilmu itu gitu. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi fatakun karena nggak tahu itu maka kemudian sholatnya fatakunu sholatuhu fasidatan wa kannahu lam yusolli. Karena nggak tahu ilmunya, sholatnya kelihatan khusyuk tapi pada hakikatnya fasid, rusak. Maka dia disebut tidak sholat. Kira-kira begitu. Jadi jemaah sekalian, ini baru permulaan. Jadi sekali lagi, pertama yang dalam kitab ini yang kita kaji adalah pertama satu mazhab dulu. Kita fokus biar sholat ala mazhab al-mu'tabar, mazhab yang kita yakini kebenarannya, dan kita membenahi. Selama ini sudah benar, tapi barangkali benarnya belum berbasis ilmu. Yang kedua, kita hilangkan, kurangi ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ribuan itu. Dengan demikian kita akan tidak bingung, biar tidak bingung. Pokoknya kita yakini yang kita pelajari ala madhab salafiyah, manhajnya manhaj syafi'iyah. Persoalan nanti jika ada yang madhab lain nanti kita juga jelaskan. Yang ketiga, dari situ kita akan terhindar dari meremehkan, sering mengambil secara bebas talfik itu, rusuh begitu rusuh. Kita ketika sholat jamak saja itu sering salah. Kalau jamak pasti qashar, kan begitu. Kalau qashar pasti jamak. Padahal tidak. Jamak itu belum tentu qashar. Misalkan begini nih. Ini ada ketentuan. Ini kalau dalam penjelasan Kifatul Ahyar itu detail. Kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung berapa kilo? 155 kilo. Lebih. Berarti sudah memenuhi masafatus safar, jarak. Maka boleh jamak dan boleh qashar. Tapi kalau sudah sampai Bandung dan jelas pulangnya, nggak boleh qashar. Harus jamak saja. Kalau mau jamak, kita kan biasanya begitu. Wah masih safar di Bandung, qashar juga. Ini diperingatkan betul sama Imam Nawawi dengan mengutip qaulnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Man jahala bi qasri shalat fa qasira la yasihu qasruhu fayajibu i'adatuhu. Barang siapa yang jahil tentang ketentuan mengqashar salat lalu dia mengqashar, maka tidak sah qasharnya. Gitu. Sampai begitu. Kita kan selama ini kalau udah safar
jamak qashar sekalian. Kita boleh qashar itu ketika dalam perjalanan rentang dari Jakarta ke Bandung. Itu pun ketika qasharnya nggak boleh baru misalkan kita di sini baru di Ciputat kemudian jamak qashar, nggak boleh. Harus sudah sekitar kira-kira ada ukuran tertentu. Nah, kan gitu, ada ukuran tertentu baru boleh qashar. Kita kan begitu, seringnya begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ketidaktahuan ilmu. Jadi gitu. Kita ingin biar jangan sampai sembarangan mengambil